Nah, di dalam bahasa aslinya, ini banyak orang Kristen dan Katolik, salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang Roh Kudus yang akan datang, itu Roh Kudus. Tidak, Bible bilang itu, tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, betul ya, bukan Roh Kudus. Perkataan yang saya tidak tahu dia belajar dari mana ini si Kainama ini kok bisa menyimpulkan bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad. Di surat An-Nahl ayat 102 saya bacakan. Dengan satu surat saja pernyataan Kainama itu sudah statementnya beliau sudah kita bisa patahkan dengan Qurannya sendiri gitu, bahwa jelas bahwa Ustadz Kainama, kamu bilang bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, itu adalah kamu mengutip firman Tuhan. Saya katakan itu adalah kamu adalah kesesatan. Itu tidak relevan karena perkataan Anda sendiri bisa dipatahkan oleh ayat-ayat yang ada di dalam Quran Anda. Seperti itu ya Pak Kainama ya, tidak ada pembohong, tidak boleh berbohong. Jadi justru dari ideologinya sendiri Ustadz Kainama bisa dipatahkan. Sangat lucu sekali sebenarnya gitu. Sangat menyedihkan lah, kasihan banyak yang disesatkan. Tuhan Yesus saja mengajarkan kasih, sedangkan Muhammad belum tentu ya dia mengajarkan kasih. Dan belum ada saya temukan dari ucapan Muhammad sendiri dia mengajarkan kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan dan waktu berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu ya. Dan kalau kita simak dari video-videonya sebelumnya hingga pada saat ini ya, itu sepertinya dia sudah mulai kehabisan bahan, karena pada sebelumnya dia selalu menampilkan para murtadin odong-odong ya, dan sekarang sudah berubah, mungkin sudah kehabisan stok ya, atau mungkin sudah tidak ada lagi yang mau murtad ya. Dan sekarang dengan membabi buta dia mencoba menyerang para ustadz yang murni dari Islam dan juga menyerang ustadz yang mantan dari Kristen ya, yaitu Ustadz Kainama. Nah, di sini dia mengkritisi tentang apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Kainama, yaitu perihal nubuatan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Bible tersebut, tepatnya di Yohanes 16 ayat 13 ya, yang bunyinya tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah roh kebenaran ini. Sementara untuk umat Kristen meyakini roh kebenaran itu adalah Roh Kudus yang ditujukan kepada Yesus. Sementara Ustadz Kainama memahaminya roh kudus, roh kebenaran itu adalah roh kebenaran yang tertuju kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi saya rasa Yusuf Manubulu salah kaprah dalam menanggapi hal ini, karena memang yang tertulis secara tekstual adalah roh kebenaran, bukan roh kudus ya. Namun dia membawanya ke Roh Kudus. Nah, bagaimana nanti video selengkapnya tanggapan mereka terhadap ayat Yohanes 16 ayat 13 ini, kita akan simak semuanya, dan setelah itu saya akan coba memberikan komentar atas apa yang mereka sampaikan. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua
yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan di share ya. Dan juga kita dukung semua channel Islam untuk terus berkembang melakukan dakwah ya, guna membentengi umat dari upaya pemurtatan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pernyataan atau khotbah atau ceramah yang disampaikan oleh Ahmad Kainama. Nah, tentu sebelumnya kita lihat dulu cuplikannya sedikit ya, supaya kita menjadi jelas bahwa Ahmad Kainama pernah memaparkan sesuatu yang sangat bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Oke, kita lihat dulu ya cuplikannya. Setelah Isa alaihissalam itu termaktub dalam Bible atau Alkitab. Ketik aja Yohanes pasal 16 ayat 13. Nanti webnya pilihnya sabda paralel. Tetapi apabila ia datang, iya, Yesus yang ngomong itu. Iya datang. Bisa siapa aja kan yang datang? No, iya datang. Tetapi apabila dia datang, ini tandanya. Di kalangan umat Nasrani, ada yang menganggap bahwa yang akan datang itu adalah Roh Kudus. Namun, Ustadz Kainama memiliki pendapat yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah kedatangan seorang manusia. Nah, di dalam bahasa aslinya, ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang Roh Kudus yang akan datang itu Roh Kudus. Tidak. Bible bilang itu, tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, betul ya? Bukan Roh Kudus. Dibilang di situ Roh kebenaran. Roh kebenaran artinya roh yang bisa dilihat 3 dimensional. Iya. Itu yang disebut ketika, tapi nanti roh itu datang, roh itu turun. Kalau roh selalu disebutnya turun, tapi disebutnya itu iya datang. Iya itu bukan roh. 3 dimensi. Oke, kita sudah lihat cuplikannya dan kita akan memperjelas kepada teman-teman yang khususnya umat Tuhan, umat Kristen, agar jangan sampai tersesat dengan pernyataan-pernyataan yang sangat tidak benar ini ya. Pernyataan yang sangat kacau dan pernyataan yang saya tidak tahu dia belajar dari mana ini si Kainama ini kok bisa menyimpulkan bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad ya. Oke, Ibu Abri, saya kasih kesempatan lebih dahulu untuk memberikan uraian pemaparan tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Silakan Ibu Abri. Baik, terima kasih Pak Yusuf Manugulu sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama di sini. Shalom semuanya yang sedang menonton. Oke, untuk pembahasan Kainama ini sangat lucu sekali gitu. Beliau berkata bahwa Roh Kudus itu adalah Muhammad gitu kan. Kalau saya lihat justru di Quran sendiri ya, di Quran sendiri Rohul Kudus gitu di dalam Islam gitu ya. Di surat An-Nahl ayat 102 saya bacakan. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa Ustadz Kainama berkata bahwa Roh Kudus adalah Muhammad gitu. Tadi dia berkata bahwa ia yang akan datang. Ianya maksudnya Ustadz Kainama itu adalah Muhammad gitu ya, Rasulnya. Tapi saya bacakan di surat An-Nahl ayat 102 di sini dikatakan, katakanlah Rohul Kudus dalam kurung Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi jelas dengan satu surat saja pernyataan Kainama itu sudah statementnya beliau sudah kita bisa patahkan dengan Qurannya sendiri gitu, bahwa Rohul Kudus itu adalah bukan Muhammad melainkan Jibril. Lalu ada pada Al-Baqarah ayat 253 di situ dikatakan rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka, sebagian yang lain di antara mereka. Ada yang langsung
Allah berfirman dengannya, dari sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Nah, di sini Rohul Kudus berarti kan Jibril, bukan Muhammad, begitu ya, Ustadz Kainama. Di sini sangat jelas pernyataan beliau bisa kita patahkan, Jibril bukan Muhammad. Lalu di hadis Musnad Ahmad 23300. Saya bacakan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kesempatan kepada Hasan bin Sabit tampil di mimbar untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syairnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguatkan Hasan dengan Ruhul Kudus dalam kurung Jibril alaihi salam untuk membela Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sangat jelas bahwa Ustadz Kainama, kamu bilang bahwa Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran, itu adalah kamu mengutip firman Tuhan. Saya katakan itu adalah kamu adalah kesesatan gitu, karena kalau di firman Tuhan saya bacakan ya, di kisah para rasul 1 ayat 8. Saya baca firman Tuhan Yesus sekarang. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu kisah para rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu ada lagi di kisah para rasul 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lalu yang terakhir ada di Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pertanyaan saya di sini, kalau nanti ada Ustadz Kainama, dia mungkin mau berdiskusi atau siapa. Yang pertama, apakah kalau Ustadz Kainama mengatakan roh kebenaran itu adalah Muhammad, yang pertama saya ingin bertanya, apakah Muhammad mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhannya dan jalan keselamatan bagi dia? Tentu tidak. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya, apakah Quran mengabarkan kerajaan surga, Ustadz Kainama? Tentu tidak. Jadi, Ustadz Kainama, saya rasa Anda berbicara dengan mengutip firman Tuhan, dengan mengutip dari ayat-ayat Bible kami, saya rasa itu tidak relevan, karena perkataan Anda sendiri bisa dipatahkan oleh ayat-ayat yang ada di dalam Quran Anda. Seperti itu ya Pak Kainama ya. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, saudaraku semuanya. Pertama sekali saya ingin tanggapi apa yang disampaikan oleh Yusuf Manubulu tadi ya, terkait pernyataan dari Ustadz Ahmad Kainama tentang roh kebenaran yang ada di Yohanes 16 ayat 13 ya. Untuk umat Kristen memahaminya itu atau memaknainya sebagai Roh Kudus, sementara yang tertulis berdasarkan tekstual adalah roh kebenaran. Nah, saya menjadi heran ya, dan sangat kasihan sama Yusuf Manubulu ini. Entah dia ini belajar dari mana ya, kok bisa berubah roh kebenaran menjadi Roh Kudus. Dan ini saya rasa suatu pembodohan dan pengaburan ya. Dan mungkin dia malu untuk mengakuinya secara terus terang dan jujur, karena kita tahu bahwa Bible memakai terjemahan yang sudah berbahasa Indonesia dan tentunya sangat mudah dicerna dan dipahami mulai dari anak-anak sampai orang sudah tua ya, tentu sangat paham dengan bahasa Indonesia yang tidak perlu lagi diterjemahkan. Nah, terkecuali mereka masih memakai original teks berbahasa Ibrani ya. Jadi roh kebenaran ini
ada dua kemungkinan mereka tidak bisa paham, karena memang di dalam Bible itu sendiri tidak ada penjelasan pembagian roh setiap makhluk hidup ya, dan itu sebagai tanda bahwa ajaran tersebut memang bukanlah dari Tuhan. Sementara di Islam itu semuanya lengkap ya, penjelasan tentang ruh ini, termasuk Ruhul Kudus, yaitu rohnya malaikat ya. Dan juga seperti kita ketahui bahwa iblis juga mempunyai roh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya adalah min narin ya, karena terbuat dari api. Sementara jin itu marijinnar, yang terbuat dari lidah api. Kemudian malaikat min nur, atau yang terbuat dari cahaya. Sementara manusia sendiri itu adalah min ruhillah. Jadi semua makhluk hidup itu mempunyai roh yang datangnya dari Allah ya, dan bukan Nabi Isa saja yang mempunyai roh. Dan roh itu apabila datang dari Allah itu sudah dipastikan suci itu. Nah, kemudian saya tanggapi pernyataan si Jablay tadi ya, dengan sangat enteng sekali dia menganggap bisa mematahkan argumen dari Ustadz Kainama ya, perihal roh kebenaran. Nah, padahal dia di situ sangat terlihat salah kaprah dalam menanggapi pernyataan Ustadz Kainama, karena yang dia kutip tadi adalah surah An-Nahl ya, mengucapkan surah saja sudah salah tadi, tapi kita maklumi saja, karena di dalam ayat tersebut yang berbunyi, katakanlah Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, di sini sangat jelas bahwa ayat ini tidak ada sangkut pautnya dengan roh kebenaran yang terdapat di Yohanes 16 ayat 13 tersebut ya. Karena di sini jelas berbeda Rohul Kudus dengan roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu merujuk kepada manusia ya, sementara Rohul Kudus itu merujuk kepada malaikat. Jadi tidak ada sangkut pautnya dua. Dan kalau kita lihat asal mulanya kedua roh ini pun berbeda ya menurut ajaran di Islam. Karena Ruhul Kudus atau ruh malaikat itu terbuat dari min nur ya, sementara manusia itu adalah min ruhillah. Jadi tidak ada sangkut pautnya, dan disitulah nampak bahwa dia tidak paham tentang Al-Quran ya. Kemudian dia mengajukan pertanyaan, apakah ada Nabi Muhammad percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, ini semakin menunjukkan kebodohannya ya, dalam memahami konsep ketuhanan. Padahal di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan di dalam surah Maryam ayat 30 ya, yang berbunyi, Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberi aku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan berita ini tentu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau yang menerima pesan tersebut perihal tentang Nabi Isa tersebut ya. Mana mungkin beliau yang pertama mengetahui bahwa sebelum beliau sudah ada nabi, yaitu Nabi Isa yang membawa kitab Injil. Nah, jadi tidak masuk dalam logika sama sekali pertanyaan si Jablay tadi ya. Kemudian pertanyaannya yang kedua saya jawab ya, apakah ada di Islam jaminan untuk masuk surga? Ya jelas ada, jawabannya ada ya. Cuma perbedaannya kalau di Islam dibutuhkan usaha ya, sementara kalau di Kristen hanya cukup dengan percaya saja. Nah, kalau di Islam dengan usaha artinya di situ orang manusianya harus dalam keadaan sadar terlebih dahulu ya, dalam artinya menyadari dirinya dahulu dari mana asal dan sedang di mana, kemudian mau kemana. Sementara kalau di Kristen itu orangnya tidak dalam keadaan sadar ya, jadi cukup langsung percaya saja. Jadi itu perbedaannya. Dan itu bisa dibuktikan di dalam Al-Quran di surah
Tahrim ya, ayat 8, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Dan kemudian juga di ayat surah An-Nur ya, ayat ke-31 yang bunyinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Dan kemudian juga di dalam hadis riwayat Muslim ya, Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, bertobat dan memohon ampunlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku sendiri setiap hari bertobat sebanyak 100 kali. Nah, itulah jaminan surga untuk umat muslim ya. Tetapi harus berusaha dengan melakukan pertobatan kepada Allah dan mohon ampun. Dan itu janji Allah pasti ya. Oke, kita lanjut lagi. Ulasannya, penjelasannya, jadi jelas bahwa Roh Kudus itu bukan Muhammad. Muhammad itu seorang manusia. Roh Kudus atau roh kebenaran ya cuma dipelintir-pelintir aja, karena si Kainama berusaha untuk membenarkan apa yang dia yakini. Tetapi yang menjadi masalah, dia mencari pembenarannya dari Alkitab. Tentu ini tambah ngaco, ini sesuatu yang sangat perlu kita luruskan, karena ini menyangkut esensi daripada sebuah perjalanan iman atau sebuah kehidupan itu sendiri. Kalau seandainya manusia berada di dalam jalur yang salah, maka sangat berbahaya. Artinya manusia tidak selamat, manusia akan binasa, manusia akan masuk di dalam penghukuman, yaitu neraka. Makanya kami sangat mengasihi siapapun Anda. Itu sebabnya kami harus luruskan pernyataan-pernyataan yang bukan hanya berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab, tetapi sangat bertentangan, ya, sangat bertentangan. Ya. Oke, kita sekarang ke Bapak Ulama Muda untuk memberikan pemaparan tentang apa yang diuraikan atau yang dipaparkan oleh Ustadz Kainama. Silakan Pak Ulama Muda. Baik, baik. Terima kasih atas waktu dan tempat untuk saya. Bicara soal Roh Kudus itu bukanlah seorang manusia atau apalagi seorang nabi. Roh Kudus itu adalah roh pembimbing bagi setiap manusia. Itu adalah kriteria roh yang diutus oleh Yesus Kristus, dan roh yang diutus Yesus itu berasal dari Bapa. Dia tidak keluar dari manusia. Kalau kita baca di dalam Alkitab bicara soal Roh Kudus, di Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 itu tidak hanya terdapat di dalam ayat itu, tetapi juga terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 bicara soal Roh Kudus. Ini kok Pak Yusuf bisa ditampilkan tadi yang dibaca pakai nama Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Iya. Baik, kita tampilkan sebentar Pak, kita tampilkan dulu ya. Jadi memang ini sangat penting untuk kita luruskan ya, karena kalau saja ini soalnya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, ini berbicara tentang selamat tidaknya manusia. Nah, kalau ini sampai disalahpahami orang, maka sangat berbahaya buat manusia itu sendiri, dan manusia ini kan ada begitu banyak, bermiliar-miliar manusia. Jangan sampai karena penyesatan yang disampaikan oleh orang-orang yang mencari pembenaran dari Alkitab, terus kemudian hal ini membawa orang lain yang seharusnya bisa diselamatkan, tapi justru mereka jadi terhilang, jadi binasa karena salah paham ya. Oke, kita sudah dapatkan ayatnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, ya tolong dinaikkan, sebab ia akan memuliakan aku, ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, kalau kita baca di ayat 14 ini, seorang yang akan diutus itu, yaitu roh kebenaran, dia akan mempermuliakan Tuhan Yesus dan dia akan memberikan apa yang diterima oleh roh yang diutus oleh Tuhan Yesus. Jelas di sini satu, yang diutus yaitu roh kebenaran yang diutus oleh Yesus akan mempermuliakan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan memberitakan apa yang diterima daripada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kapan Muhammad bertemu dengan Yesus dan kapan Muhammad mempermuliakan Yesus? Itu pertanyaan yang pertama ya. Kemudian Pak Yusuf tolong buka di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Oke, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Sebentar, Pak. Iya. Oke. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, di ayat yang ke-16 di sini sangat jelas dikatakan bahwa ayat 16 ya Pak. Ya. Aku akan minta kepada Bapa, Yesus yang meminta kepada Bapa. Yesus yang meminta kepada Bapa untuk mengutus seseorang penolong itu ya. Yesus yang meminta kepada Bapa dan Bapa akan mengutusnya, yaitu seorang penolong. Dan ingat, di kalimat terakhir ini dia akan menyertai sampai selama-lamanya. Muhammad menyertai kita apa enggak? Sampai selama-lamanya. Jelas Muhammad mati pada tahun 632 Masehi. Muhammad gak menyertai kita sampai selama-lamanya ya. Dan Muhammad tidak pernah tinggal di dalam kita. Ini ayat yang ke-17 ya. Jadi ketika pakai nama mengklaim bahwa itu ada roh itu adalah Muhammad, pakai nama sangat sangat ngawur ketika ia memperjelaskan soal roh kebenaran atau Roh Kudus yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus saat ia pergi kepada Bapa. Nah, saya ini perlu tanggapi lagi nih pernyataan si ular muda barusan ya. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini memang pengaburan yang dilakukan oleh dia ya, terkait dengan roh kebenaran tersebut. Nah, dia tadi mengutip Yohanes 14, Yohanes 16 ya, yang Yohanes 14 ayat 15-nya yang berbunyi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kemudian ayat 16-nya, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian ayat 17-nya yaitu roh kebenaran. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam Injil berbahasa Yunani atau Greek, seorang penolong itu atau roh kebenaran itu disebut sebagai parakletos ya. Parakletos dalam bahasa Arab adalah artinya yang terpuji. Artinya sama dengan Ahmad, sedangkan yang Ahmad itu adalah nama lain dari Muhammad SAW. Nah, kemudian di Yohanes 14 ayat 16 dia terakhir itu sudah sangat jelas sekali ya, di satu ayat itu saja membuktikan bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW ya, karena yang bunyinya di sini Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa. Artinya Yesus meminta sesuatu yang belum ada. Tidak mungkin dia meminta dirinya sendiri ya, karena dia sudah ada. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah,
di sini kembali seorang penolong ya, artinya itu adalah Parakletos ya, yang artinya itu adalah terpuji atau Ahmad. Nah, jadi orang ini mengingkarinya ketika di kalimat terakhir supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak menyertai kita sampai sekarang. Nah, pemahaman menyertai atau tidak menyertai ini yang si ular muda ini salah paham ya. Artinya bukan jasad ya Nabi tersebut yang menyertai, tetapi ajarannya Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang untuk diajarkan kepada seluruh manusia, itu yang menyertai manusia sampai saat ini, dan itu terbukti sampai saat sekarang. Ajaran dan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad masih terpakai ya, dan bermanfaat untuk peradaban manusia sampai saat sekarang ini. Jadi kalau dia masih ingkar, ulama muda ini, terhadap kalimat terakhir ini yang menyertai itu adalah Roh Kudus, apakah Roh Kudus bisa dia buktikan mengikuti dia sampai sekarang? Saya rasa tidak ada satupun manusia yang bisa membuktikan hal tersebut. Tetapi kalau Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad itu bisa kita buktikan dan real adanya. Oke, kita lanjut. Ya. Kemudian Pak, tolong dibuka lagi di Yohanes pasal 15 ayat 26. Oke, Yohanes 15 ayat 26 kita tampilkan sebentar. Ayat 26. Oke. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke. Oke, di Yohanes 15 ayat 26 sangat jelas dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, Yesus yang mengutus, yaitu penghibur yang diutus oleh Yesus melalui Bapa. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ingat, ada dua poin yang di sini yang sangat penting. Satu, Yesus yang mengutus, dan yang diutus oleh Yesus itu keluar dari Bapa. Pertanyaannya, apakah Muhammad berasal dari Allah? Dari Allah Bapa? Jelas tidak. Nama ayahnya Muhammad, yaitu Muhammad siapa Bu Abre? Muhammad Abdullah dan ibunya dan ibunya Aminah. Itu sangat jelas bahwa Muhammad itu dilahirkan oleh manusia, antara perhubungan secara biologis antara orang tuanya laki-laki dan perempuan. Jadi ketika Pak Kainama mengklaim bahwa ini adalah nubuatan tentang kedatangannya sang nabinya, dia sangat ngawur dan sangat serampangan untuk mengartikan tentang roh kebenaran yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Jelas di sini. Satu, Roh Kudus itu disebut sebagai penghibur, dan yang kedua, Roh kebenaran itu keluar dari Bapa, bukan keluar dari manusia. Nah, di sini kembali saya tangkapi ya. Tadi dia mengutip ayat Yohanes 15 ayat ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, di sini kembali ada kalimat roh kebenaran. Kan di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa roh kebenaran itu kalau di dalam Injil berbahasa Yunani atau Greek itu artinya Parakletos ya, yang artinya adalah terpuji atau sama juga dengan Ahmad. Sedangkan Ahmad adalah nama lain dari Nabi Muhammad ya. Dan tentunya datangnya dari Bapa ya. Dan di ayat itu pun tertulis akan kuutus dari Bapa datang. Nah, sudah jelas Nabi Muhammad itu dan seluruh makhluk itu datangnya dari Bapa menurut sebutan Kristen ya. Sementara di Islam tentu kita Allah Subhanahu wa taala ya, dan apapun makhluk semuanya datangnya dari Allah, itu sudah pasti.
Jadi memang sangat bersusah payah dia ya untuk mengaburkan tulisan yang tekstual di dalam terjemahan Bible itu sendiri, merubah roh kebenaran menjadi Roh Kudus ya. Kalau masalah kelahiran ya sama saja. Nabi Muhammad dilahirkan, ya Yesus pun dilahirkan ya, sama-sama dilahirkan. Cuma yang membedakan sudah sama kita ketahui bahwa Nabi Isa dilahirkan secara mukjizat ya, tanpa hubungan biologis. Itu saja bedanya, yang kekuasaan itu tetap saja datangnya dari Allah SWT. Apabila dia berkehendak cukup kun fayakun, maka terjadi ya. Jadi seperti itulah kemahakuasaan Allah SWT. Oke, kita lanjut. Baik, Pak. Jadi Silakan. baik. Jadi memang pernyataannya Pak Ustadz Kainama ini tidak bisa kita terima, bahwa memang Muhammad tidak seperti Roh Kudus, bahkan sangat sesat pernyataan dia kalau saya baca dari firman Tuhan ya. Bahkan dia Pak Ustadz Kainama mengutip-ngutip dengan seenaknya, tetapi bisa dipatahkan sendiri oleh ideologinya gitu. Bahwa yang tadi saya sudah bacakan itu ada di mana? Di Quran surat An-Nahl ayat 102, di Al-Baqarah ayat 253, di hadis Musnad Ahmad 17930, di hadis Musnad Ahmad 23300. Di situ dikatakan bahwa Rohul Kudusnya bagi mereka itu ya Jibril, itu bukan Muhammad. Apalagi roh kebenaran, apalagi Roh Kudus di dalam kekristenan sangat jauh berbeda. Makanya tadi saya katakan, apakah Quran atau apakah Muhammad menerima atau menjadi saksi atau dia dibaptis, kan tidak. Apakah Quran itu mengabarkan kerajaan surga, kan tidak. Itu apakah Quran menyertai kita sampai nanti akhir, kan tidak. Beliau sudah tiada. Itu jadi saya rasa sangat menyedihkan ya. Menyedihkannya dalam arti kata begini. Ustadz Kainama dia seorang tokoh Islam, tokoh agama Islam, yang mana beliau juga saya yakin pasti banyak pengikutnya gitu ya, karena beliau sudah menjadi kategori ustadz gitu. Tapi sekali lagi di sini ini adalah penyesatan Ustadz Kainama. Benar katakan benar, salah katakan salah gitu, karena di dalam Kristus tidak ada coward like tidak ada pecundang gitu, tidak ada pembohong, tidak boleh berbohong. Jadi justru dari ideologinya sendiri Ustadz Kainama bisa dipatahkan. Sangat lucu sekali sebenarnya gitu. Sangat menyedihkan lah, kasihan banyak yang disesatkan. Bahkan Muhammad pun juga kan tidak dibaptis, melainkan dia percaya syahadatnya mencantumkan namanya dia sendiri kan, dalam dua kalimat syahadat itu kan justru namanya sendiri, tidak ada mencantumkan Roh Kudus, tidak ada dia dibaptis. Jadi kalau Ustadz Kainama berbicara bahwa Muhammad adalah roh kebenaran, saya rasa kasihan dianya, justru banyak menyesatkan orang dengan mengutip-ngutip firman Tuhan Yesus, tidak bisa. Sangat lucu lah. Gitu mungkin Pak Yusuf, silakan Pak Ulama mungkin sudah bisa menambahkan kembali. Oke, terima kasih Ibu Abri. Sangat menyedihkan sekali ya, sangat lucu dan juga sangat kasihan ya sama si Jablay ini, karena kedangkalan pikirannya yang selalu mengaburkan ayat Bible itu sendiri ya, sangat menyedihkan sekali. Dan ini malahan membuat pembodohan, bukannya memberikan kebenaran kepada orang lain ya. Karena sangat nyata sekali di dalam ayat-ayat yang dikutip tadi, termasuk yang dibahas Ustadz Kainama, itu adalah tentang roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Nah, Roh
kebenaran pun sudah sangat jelas tadi saya artikan berdasarkan Injil berbahasa Yunani atau Greek ya. Dan yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok di sini antara ajaran Islam dan Kristen sebenarnya adalah tentang roh itu sendiri. Kalau umat Kristen menganggap roh itu adalah Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri, sementara kita di Muslim roh itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang untuk memberi kehidupan kepada makhluk ciptaannya sendiri, yaitu seperti halnya malaikat, iblis, jin, setan dan juga manusia dan juga binatang-binatang ya, dan termasuk tumbuhan pun mempunyai roh yang disebut roh hawaniyah ya. Jadi itulah cara konsep berpikir atau memahami bagaimana konsep ketuhanan itu yang tidak lengkap, sehingganya sama saja semua ibarat sawah yang tidak mempunyai pematang ya. Jadi semuanya datar saja, atau ibarat tidak ada bukit dan tidak ada lembah ya, semuanya datar bagi mereka. Nah, disitulah kekeliruan terbesar atau pemahaman yang keliru bagi mereka tentang memahami baik ayat Al-Quran maupun Bible itu sendiri, yang notabene adalah terjemahan yang memakai bahasa Indonesia yang sangat mudah dipahami dan sangat mudah dicerna oleh siapapun saja, tetapi masih saja berbelok makna menurut asumsi mereka. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit banyaknya menambah pengetahuan kita dan bisa melihat mereka secara keseluruhan dalam memahami konsep ketuhanan. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu datang dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.